Halo semuanya, selamat datang kembali di konten nandain apa sih? Konten yang sudah cukup lama, kok nggak ada yang minta? Kok nggak ada yang, bang update dong gitu. Belum selesai loh kita collapse. Well, saya kembali. Akhirnya saya kembali dari kesibukan kerja saya, karena saya masih harus kerja, belum bisa hidup dari karya. Dan kejadiannya mirip sama novelku gitu. Novelku pun juga openingnya, ini ada dua orang bikin podcast, terus mereka lama nggak update, terus mereka akhirnya update dengan alasan yang sama, guys, soalnya kita kesibuk kerja. So nanti kalau misalnya novelku udah rilis, tolong dibeli. Ceritanya bakal bagus banget. Masih ada hubungannya sama collapse. Kalau aku tuh ngebahas post apocalypse, jadi setelah collapse kita akan bikin society kayak gimana. But it's going to be another discussion. Sekarang kita lihat dulu apa yang sudah terjadi di peradaban masa lalu, kenapa mereka collapse, dan bagaimana society choose to fail or survive. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke chapter 6. Nandain apa sih? Chapter 6, chapter baru tentang bangsa Viking. Aku nggak tahu nih, kalian taunya Viking itu dari mana ya? Mungkin kalian cuma tahu mitologi Nordik dari Thor, Odin, nonton-nonton kayak gitu. Kalau aku taunya mereka ini dari anime Vinland Saga. Dan di sini nanti akan dibahas banyak sekali naskah yang sama yang dipakai untuk mengadaptasi anime Vinland Saga. Kalau nggak salah itu judulnya apa sih? The Epos of Eric kalau nggak salah. Lupa aku, nanti kita lihat ya. Dan di sini nanti ada kok. So anyway, mari kita lihat aku nandain apa nih. Ini kita mau ngejelasin dulu bangsa Viking itu siapa, gitu ya. Ini the word Vikingar meant raiders. Jadi Viking sendiri itu artinya perampok, gitu ya. Tapi the other parts of Viking are equally romantic and more relevant to this book. Besides being feared as pirates, the Viking were farmers, traders, colonizers, and the first European explorer of the North Atlantic. Nah, yang menarik di sini adalah Viking itu selain perampok, mereka juga adalah petani. So basically Vinland Saga season 2, teman-teman. Dan ini kayaknya banyak, dan di sini nanti akan banyak ngomongin masalah bagaimana bangsa Viking itu bertani, bercocok tanam, terus berpindah-pindah, kayak bermigrasi gitu. Nanti kita lihat ya, pelan-pelan ya. Sambil aku lihat ini aku nandain apa aja, karena banyak banget aku tandain. Berarti di sini ada peta migrasinya bangsa Viking. Jadi buku ini sangat lengkap sekali buat teman-teman. Kalau baca bisa dibolak-balik gitu. Oke. Jadi kenapa Viking itu meninggalkan homeland-nya? Kenapa Viking meninggalkan tanah awalnya mereka? Itu ada push dan pull-nya. Push-nya itu karena population pressure and lack of opportunities at home. Jadi ya mungkin kehabisan sumber daya alam di kampung halamannya, atau memang di situ tuh udah habis pekerjaan, jadi mereka harus keluar. And pull-nya, good opportunities and empty areas to colonize overseas. Jadi masih banyak tempat-tempat kosong dan banyak bangsa-bangsa yang bisa dijajah. Gitu. Itu kalau kalian nonton Vinland Saga season 1 tuh, ceritanya Thorfinn ngerampok desa-desa gitu. Makanya aku tuh paling suka buku ini, bagian ini, karena relate gitu. Barusan banget aku namatin Vinland Saga season 2. Aku nggak baca komiknya BTW, jadi aku nunggu animenya aja. Katanya season 3 juga nggak kalah bagus. Jadi ngomongin Vinland Saga ya. Oke, lanjut ya. Where the Vikings begin their overseas expansion in the AD 800s, they still were pagans worshipping gods traditional in Germanic religion, such as fertility god Frey and sky god Thor and the war god Odin. What most horrified European society targeted by Viking raiders was that Vikings were not Christians and did not observe the taboos of Christian society. Gitu. Nah, ini ngejelasin perannya agama dalam musnahnya peradaban Viking. Jadi salah satu ciri khasnya Viking kan mereka bukan Kristen ya. Tapi kalau kalian lihat
di Vinland Saga. Kenapa sih patokanku Vinland Saga? Karena teksnya yang dipakai itu sama gitu, yang dibahas juga di buku ini. Yang akhirnya diadaptasi jadi anime ya Thorfinn itu. Nah, kalau kalian lihat kan kalau misalkan nonton animenya ya itu sebenarnya awalnya kan bangsa Viking itu punya dewa-dewa sendiri ya, dewa-dewa Viking itu yang Thor, Odin. Terus lama-kelamaan karena mereka bersinggungan dengan bangsa-bangsa lain, salah satu kekuatan terkuat di Eropa waktu itu kan kekuatan gereja ya, jadi kekristenan gitu. Nah, perlahan-lahan Viking ini orang-orangnya dikonvert menjadi Kristen gitu. Itu yang salah satu yang membuat peradaban mereka perlahan-lahan hilang. Tradisi-tradisi mereka hilang. Ini ku tandain, sumpah. Banyak yang ku tandain tuh gara-gara Vinland Saga. Kayak, artinya Finland itu adalah tanah yang penuh anggur atau wineland. Gitu, jadi tanah yang sangat subur. Nah ini, jadi naskah yang dibahas di buku ini, yang menceritakan tentang sejarah bangsa Viking, yang juga diadaptasi sebagai anime Vinland Saga, itu adalah ada 2 naskah kalau nggak salah. Yang pertama yang ditulis di sini adalah Erik the Red's Saga. Nah itu nanti kalau tonton penasaran ya, mau gali-gali lagi, naskahnya itu. Nah di bab yang sekarang ini kita ngebandingkan kenapa suku Viking yang tinggal di Greenland nggak survive, sedangkan suku Inuit yang juga tinggal di Greenland survive. Nah, di sini yang aku tandain adalah artinya bukan Greenland-nya yang salah, bukan tanah Greenland-nya yang tidak subur sehingga orang nggak bisa di situ. Ada yang dilakukan Viking, ada yang tidak dilakukan Viking tapi dilakukan oleh suku Inuit yang works, yang membuat mereka bisa bertahan di tempat itu. Ini yang ku tandain di sini adalah salah satu hal kenapa kok suku Inuit bisa survive sedangkan suku Nordik atau suku Viking tadi enggak survive di Greenland adalah suku Inuit itu mampu mengeksploitasi lautan lebih baik daripada suku Nordik. Lautan di sini tuh bukan berarti lebih jago berlayar ya, tapi lebih bisa memburu hewan-hewan yang berguna untuk hidup di Greenland. Nah, lanjutan di sini nih. Kenapa kok orang-orang Nordik tadi, kenapa kok orang-orang Viking tadi tidak mengutilize hewan-hewan laut seperti suku Inuit? Nah, ini. Alasannya adalah, aku bacain ya. Every society has its own arbitrary food taboos as one of the many ways to distinguish itself from the other societies. Gitu. Jadi, setiap suku kan punya ya kayak, suku ini nggak boleh makan ini, suku ini baiknya makannya ini tapi nggak boleh makan ini gitu. Kayaknya setiap suku atau setiap kebudayaan, bahkan mungkin setiap agama punya tuh tabu-tabunya. Yang kayaknya kemarin aku sudah jelasin di buku Breaking the Spell kalau nggak salah ya. Yang kenapa sih kok suku ini, kenapa kok kita nggak boleh makan ini? Karena ada jinnya gitu, tahu nggak sih? Padahal bukan jin, salmonella gitu. Nah ini juga sama. Even though Greenland's Norse originated from a fish-eating society, they may have developed a taboo against eating fish. Jadi, for some reason, orang-orang Greenland itu punya ketabuan atau punya aturan bahwa ini tabu loh untuk melakukan ini, untuk makan ikan. Padahal kunci survival mereka adalah makan ikan. Nah, menurutku ini juga yang bisa dipelajari di kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang mungkin bisa menyelamatkan kita dari kepunahan, tapi halangannya itu hal-hal tabu. Misal, sex education, sesimpel itu. Nggak usah bilang kontrasepsi, nggak usah bilang aborsi dulu. Kita ngomongin sex education-nya dulu aja. Dengan sex education yang baik, itu kita bisa menghindarkan orang-orang dari menikah muda gitu ya. Terus
unplanned pregnancy and married gitu. Terus kita bisa mengendalikan orang-orang dari penyakit penularan seksual. Kita bisa mengendalikan orang bahkan dari kemiskinan. Jadi ini tuh penting buat survival society yang sekarang sesuai dengan zamannya. Sex education ini penting. Nggak tahu zaman dulu mungkin tidak terlalu penting, tapi sekarang sangat penting. Nah, ini kan halangannya tabu nih untuk ngomongin ini sama anak di sini. Mungkin udah ada beberapa keluarga yang open minded, tapi beberapa keluarga kan masih yang sangat-sangat konservatif. Yang ya udah pokoknya kamu jadi seks talk itu sebatas kamu nggak boleh seks sebelum nikah. Udah. Tapi nggak dijelasin bahayanya di mana, apa yang harus dilakukan, kalau harus terpaksa bukan terpaksa, kalau terpaksa jadi pemerkosaan ya. Apa ya? Kalau kamu mau melakukan tuh amannya bagaimana? Nah itu nggak dijelasin. Bahkan akses terhadap kontrasepsi aja itu masih susah. Nah, kita nggak ngomongin kondom ya, karena kalau kondom kan di Alfamart udah ada. As in kayak tidak di wanita tidak di encourage buat wanita lagi. Oh nggak gini nih. Wanita tidak secara terbuka diberikan pilihan. Misalnya kayak, ini loh kamu kalau mau KB ini gitu. Kalau kamu mau punya kontrasepsi ini, silakan datang ke sini. Dimudahkan gitu. Nggak ada di situ di sini. Padahal itu penting. Kalau apalagi nanti kalau kita lihat ke belakang ya, nanti kita akan bahas tentang overpopulasi juga. Hal itu mungkin bisa jadi kunci keselamatan umat manusia ke depannya. Kalau kita ngelihat dari hal sederhana aja nih di suku Viking Nordik. Di suku Nordiknya Greenland. Aku ulangi ya. Jadi salah satu kegagalannya suku Nordik di Greenland adalah gagalnya mereka untuk memanfaatkan ikan yang halangannya itu tabu. Bukan karena mereka nggak bisa berburunya, tapi karena somehow mereka ngedevelop sebuah tabu untuk makan ikan. Kayaknya aku udah pernah bahas, entah di video yang mana, tapi bisa jadi, ya tadi, tabunya itu terjadi karena ada orang nih makan ikan dengan spesies yang baru, mereka nggak tahu ngolahnya gimana, mungkin kurang mateng, atau mungkin racunnya masih nyisa di mana, atau nggak sengaja kena bakteri di mana, terus orangnya jadi sakit, sehingga orang mengasosiasikan ikan X dengan penyakit X atau dengan kutukan X gitu. Nah, akhirnya orang nggak mau makan ikan lagi, padahal kalau mereka belajar bagaimana cara mengolahnya, mereka bisa survive di Greenland. Begitu teman-teman. Itulah pentingnya kita belajar sains untuk membuktikan mitos-mitos yang ada di sekitar kita. Apakah benar? Apakah ada penjelasan sainsnya atau enggak? Oh, menarik. Jadi, aku tuh sukanya yang kutandain ini adalah bagaimana cara Diamond itu menentukan kapan si Christianity itu beneran masuk ke suku Nordik tadi. Jadi, salah satu buktinya adalah ketika atau kayak pemakaman yang tanda sejarahnya itu tahun 1250-an itu sudah pakai posisi pemakaman Kristen. Sedangkan yang sebelumnya itu masih menggunakan posisi pemakaman atau jadi posisinya tuh posisi tangannya ininya itu masih sesuai dengan adat istiadat Nordik gitu. Nah, jadi dari situ aja udah kelihatan sebenarnya ini tahun berapa. Itu makanya menarik buat aku. Kenapa sih penting banget untuk kita melihat kapan ya mereka meninggalkan agama mereka dan berganti dengan agama yang baru. Karena dengan bergantinya mitos, dengan bergantinya sistem kepercayaan, maka punah sudah peradaban tersebut. Berhenti sudah peradaban tersebut mempertahankan apa yang mereka perjuangkan. Udah jadi peradaban yang baru gitu loh. Udah nggak bisa lagi dibilang peradaban yang sama. Dan pasti ada hal-hal yang sudah hilang juga secara mungkin gedung-gedungnya sudah mulai berubah gitu ya, karena udah mulai ada ornamen-ornamen Kristen instead of ornamen-ornamen Nordik. Ada hal-hal yang terasimilasi gitu. Kayaknya aku akan menutup pembahasan hari ini dengan membacakan akhir kisah dari suku Nordik di Greenland. Jared Diamond itu menceritakan yang pertama kali punah itu adalah willow tree. Jadi dia ngejelasin tuh bukti-bukti willow tree-nya punah apa. Terus dia bagus banget. So what? That is sad for willow tree. But what about people?
it turned out that deforestation, soil erosion, and turf cutting all had serious consequences for the Norse. The most obvious consequences was the Norse quickly become short of lumber. Nah, jadi mereka kehabisan kayu, ya. Bukan hanya kayu bakar, tapi kayu itu udah habis di Greenland. Sehingga mereka nggak bisa bikin rumah, nggak bisa bikin perkakas baru pakai kayu. Ini lucunya adalah lumber evidently remain so scarce. Jadi kayu-kayu itu semakin langka. Mana tadi? That wooden object were recycled rather than discarded. Jadi ada bukti-bukti yang ditemukan ya kayak artefak-artefak sejarah itu bahwa perabotan ini itu dulu recycle dari perabotan ini. Nah, saking susahnya mencari kayu di zaman itu. So, aku masih menyarankan teman-teman buat baca buku ini ya. Ini ada foto-foto bagus di tengah-tengahnya untuk semakin bikin kalian paham sama konteks buku ini kayak gimana. Di pertemuan berikutnya, anjay pertemuan berikutnya kayak kelas. Tapi ini kayaknya udah habis setengah sih kita. Kita akan membahas tentang ini, why Japan succeeded. Kalau tadi kan kita ngomong kenapa nih peradaban punah gitu ya. Nah, ini ada cerita tentang bagaimana nih Jepang bisa menghadapi kepunahan mereka melawan deforestation. Aku suka banget cerita tentang bagaimana Jepang mengatasi deforestation. Ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Itulah kenapa aku masih ngerasa kayaknya kalau kamu mau menyelamatkan bumi gitu nggak bisa kayak kita kurangin sampah plastik gitu. Dari kita tuh nggak bisa. Dari kita saja nggak bisa. Apalagi kamu cuman, oke kita matikan lampu sejam setahun. Nah itu tuh bagus tapi nggak cukup. Ngerti nggak sih? So, yang kita butuhkan adalah kebijakan dari pemerintah, sebuah kebijakan dari pemerintah yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Ngomongin tentang Jepang. Harusnya sih bisa ya kita ya. Tapi tolong guys, komen-komen, share ke orang video bagus ini, edukasi. Biar aku tuh tergerak buat bikin video ini. Penonton video terakhir tuh nggak sampai 100 loh. Tapi nggak apa, ini mau aku kosong jadi aku bikin. Anyway, aku butuh nyatet juga kan untuk apa sih yang udah aku tandain di buku ini. Ini salah satu buku favoritku. Next aku masih punya banyak buku yang aku mau share ke kalian. Jadi thank you banget buat yang udah nonton sampai di sini. Jangan lupa dibaca bukunya. Mantap.